Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, kali ini kita mendapati paket dari wilayah Mojokerto, yaitu satu buah lensa cantik. Ini Nikon 55mm f1,2 AI. Nah ini teman-teman bisa melihat penampakannya. Nah ini jadi pertama-tama ini kita lihat dari bodinya ya teman-teman. Ini banyak sekali minyak teman-teman. Kayaknya sih ini minyak sayur nih teman-teman nih. Jadi nggak tahu ini ceritanya. Lensa ini pernah diservis ya teman-teman di wilayah sana. Nah, terus setelah diservis, pas lensa ini kembali, ternyata lensanya tidak tajam teman-teman. Nah ini teman-teman bisa melihat lensanya ini tidak sampai ke titik tertinggi ya. Jadi tajamnya itu jadi memudar. Padahal ini sebelumnya itu seperti ini, dan di cleaning akhirnya kok begini lagi. Nah itu satu. Terus yang kedua, bodinya itu banyak sekali minyak-minyak seperti minyak goreng ya teman-teman. Nah ini terus fokusnya ini jarak terdekatnya juga tidak tidak presisi seperti lensa-lensa pada umumnya. Jadi lensa untuk 55 mm 55mm f1,2 ini itu seharusnya jarak terdekatnya itu 55 cm teman-teman, dan ini mencapai di 1 meter. Nah ini ada apa gerangan ini teman-teman ya. Nanti kita akan coba cek semuanya, kita bongkar ulang dan kita akan susun ulang untuk lensa Nikon AI 55 1,2 ini. Nah namun sebelum kita lanjut eksekusi lebih jauh nih teman-teman nih, jadi untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial-tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Nah, dan jangan lupa tentunya bantu terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutornya terus bersemangat membuatkan tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar terus ikut perkembangan-perkembangan tutorial-tutorial kami. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, jangan di skip supaya nggak gagal paham. Ikuti terus keseruannya, check it out. Oke teman-teman Nusantara, jadi biasanya untuk kasus-kasus seperti ini itu yang banyak kita terima dari rekan-rekan, baik dari teman-teman di luar kota. Biasanya kasus-kasus yang belajar cleaning teman-teman. Nah kalau misalkan belajar cleaning itu masih dikategorikan wajar. Nah kenapa? Karena belajar cleaning itu mungkin ada yang lupa cara pasangnya, terus ada yang terbalik, dan yang kurang presisi. Itu sangat dimaklumkan. Karena apa? Karena namanya orang lagi belajar ya teman-teman ya. Jadi baru buka lensa ini terus bongkar-bongkar, pasang lagi, ini tadi di mana ya posisinya, itu mungkin bisa dimaklumkan. Nah tapi untuk kasus yang ini sudah diservis ke tempat servis kamera teman-teman. Nah itu dia. Jadi lensa ini sudah diberikan kepada jasa kepada toko atau kios atau workshop yang menerima jasa cleaning. Nah setelah kembali, ini lensanya tidak tajam juga, dan infinity-nya jadi jauh teman-teman. Infinity-nya jarak terdekatnya itu hampir 1 meter. Nah itu dia. Nah ini kita sudah bongkar ya teman-teman. Nah ini dari depannya ini saya perhatikan ini optiknya bukan jadi bening teman-teman. Jadi seperti ngeglow ya. Jadi ngeglow kayak misalkan gini, ini mungkin kapasnya atau cairan water cleaningnya ini nggak bagus teman-teman. Gitu. Jadi setelah dicuci itu nggak celing. Itu dia. Jadi dicuci itu bukannya celing, jadi tambah kusam.
Nah, jadi kenapa seperti itu? Biasanya itu dengan kapas yang kurang baik. Satu, kedua, itu juga bisa jadi dari water cleaningnya yang kurang bagus, bisa. Nah, terus kita belum ngecek secara keseluruhannya teman-temannya. Ini baru dari sisi optik-optiknya aja. Kita sudah mendapati beberapa titik dari lensa ini. Kenapa lensa ini tidak fokusnya tidak tajam. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini rekan kita yang dari luar kota minta diservis ulang. Nah, jadi dikirim ke kita minta diservis ulang karena kemarin sudah diservis dan hasilnya jadi tidak tajam, dan juga jarak terdekatnya itu sampai di 1 meter. Jarak terdekatnya ya teman-teman ya, bukan jarak terjauh. Nah, sebenarnya untuk 55 mm itu jarak terdekatnya itu yaitu 55 mm sama dengan 55 cm. Nah, itu jarak terdekat. Nah, jarak terjauh itu sampai tak terhingga 30 meter lebih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi biasanya yang dipakai itu nggak tahu saya juga water cleaningnya, biasanya yang dipakai yang gampangnya itu ya teman-teman, itu banyak yang pakai yang buat kacamata teman-teman. Nah, buat kacamata, terus lapnya juga lap kacamata gitu. Nah, sebenarnya bukannya nggak bagus ya teman-teman ya untuk lensa, terutama lensa-lensa autofocus dan lensa-lensa manual itu sebenarnya tidak cocok. Nah, kenapa? Karena itu fungsinya buat kacamata, bukan buat lensa. Nah, kalau kita sendiri pakai itu yang spesial buat lensa, jadi bukan yang spesial buat kacamata. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini saya juga memperhatikan kayaknya ada yang apa namanya kalau diperhatikan ya. Jadi kayak ada yang ganjil nih teman-teman nih. Gitu, dari susunan optiknya ini ada yang ganjil. Ini saya rasa ada yang terbalik dari susunannya. Nah, sehingga tuh waktu kita fokus di awal pertama, selain dia nggak tajam, itu pinggirnya itu kayak vignet. Nah, cirinya tuh kalau lensa itu terbalik, itu pinggirnya tuh vignet teman-teman. Jadi misalkan kita buka di f5,6 ya, jadi di tengahnya tajam, di pinggirnya itu nggak tajam, kayak misfokus. Nah, itu menandakan bahwa optiknya itu ada yang terbalik. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi mengenai minyak yang tadi, ini rasanya saya juga nggak tahu dipakai minyak apa, tapi saya rasa ini pakai minyak goreng. Untuk seal fokusnya ini mungkin fokusnya sedikit berat dan ingin dirapikan, itu diberikan minyak goreng, sehingga minyak gorengnya mungkin kebanyakan. Nah, sehingga dia lari kemana-mana ke body-bodinya, apa namanya, lumer ya, lumer lari ke body-bodinya. Bahkan itu bisa sampai ke optik dan ke blade diafragma. Nah, nanti kalau misalkan ke optik, jadi optiknya itu ada bercak-bercak minyak. Terus kalau misalkan ke blade diafragma, nanti diafragmanya itu tidak berfungsi. Jadi misalkan kita buka dari 8, terus kita buka lagi di f1,2, waktu kita kembalikan ke f8 lagi, dia tidak mau nutup ke f8. Kenapa? Karena blade diafragmanya itu terkena minyak dan itu jadi lengket. Nah, jadi fungsinya sudah tidak normal. Oke teman-teman, ini di bagian depannya sudah rapi. Nah, nanti kita setelah ini kita susun lagi. Setelah rapi semua, nanti kita akan coba cek dengan foto lagi apakah sudah bagus atau masih ada yang kurang baik. Nah, nanti kita akan coba dan kita akan mengetahuinya teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, nah ini kita sudah bongkar semua nih di bagian belakangnya ya teman-teman ya. Sampai habis nih, dari depan hingga belakang kita buka semua untuk mengetahui optik-optiknya dan juga apa namanya, si susunannya juga sudah presisi atau belum. Nah, ini kita bongkar-bongkar semua biar kita mengetahui secara pasti dari depan hingga paling belakang. Oke teman-teman, ini saya juga lihat optik bagian belakang ini satu blok ya.
ini semuanya ngeglow teman-teman. Nah, semuanya ngeglow. Jadi apa namanya, yang seperti optik yang di bagian depan. Nah, ini semua sama seperti yang di bagian depan, semuanya ngeglow. Nah, dengan ngeglownya ini teman-teman, ini optik tidak akan tajam gitu. Dan ini saya juga menemukan apa namanya, ketidakwajaran dari optik yang kedua ini teman-teman. Kedua dan pertama ini kayaknya nggak wajar nih teman-teman, gitu, kayaknya terbalik. Nah, nanti apa namanya, kita akan coba memperbaiki terbaliknya ya teman-teman ya. Nah, ini kita cuci semuanya sampai benar-benar bersih. Nah, nanti kita akan tes dan di situ kita baru mengetahui ini sudah hasilnya sudah bagus atau belum. Nah, oke, untuk teman-teman Nusantara yang mungkin ingin dibantu untuk memperbaiki lensa-lensanya, baik lensa manual dan lensa autofocus, dan juga untuk memperbaiki body-bodinya, baik body-body kamera manual, ya refinder, point shoot, terus SRL dan TRL. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke kolom komentar untuk informasi lebih lanjut, lokasi kita di mana, dan juga biaya yang dikenakannya berapa untuk jasa perbaikan atau pembersihan untuk lensa-lensanya ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke bisa kirim-kirim dengan agen pengiriman. Nah, terus untuk teman-teman yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek bisa langsung ke lokasi kita. Lokasi kita ada di area Jakarta Pusat teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, nanti bisa kita janjian, nanti kita langsung mampir ke workshop kita. Nah, kalau misalkan kerjaannya nggak terlalu banyak, nah itu bisa ditunggu teman-teman. Jadi tidak usah ditinggal-tinggal. Dan untuk teman-teman yang ada di luar kota, pastinya ditinggal beberapa hari. Gitu. Kenapa? Karena biasanya kerjaannya juga sudah banyak, jadi kita antrian untuk pengerjaannya ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita juga menangani kamera-kamera autofocus, itu baik dari DSLR maupun dari mirrorless. Nah, jadi semua kita tangani ya teman-teman ya, baik lensa-lensa manual, lensa-lensa autofocus juga kita tangani semua, baik R01, terus autofokusnya, cleaning, kalibrasi, semua kita tangani gitu. Jadi banyak yang kita tangani, itu kebanyakan dari luar kota semua. Oke teman-teman, ini sudah kita coba rapikan. Nah, nanti mudah-mudahan dengan rapihnya lensa ini, nah kita juga tes lagi dan hasilnya juga sudah kembali normal ya teman-teman, agar lensanya juga bisa dikembalikan, kita kirim kembali ke wilayahnya, dan agar bisa cepat-cepat dipakai. Oke teman-teman, ini kita akan susun terlebih dahulu semuanya. Dan sebelum pemasangan sampai rapi, ini kita coba untuk memprediksi, menerawang sampai benar-benar kalau ini sudah dalam posisi yang sudah siap untuk dirakit kembali. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai kita rakit lagi dan kita akan melakukan tes setelah diperbaiki. Nah, oke teman-teman, sebentar kita coba ke mirrorless-nya. Nanti kita akan coba mengetahui untuk review hasilnya. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di titik terdekat ya. Ini titik terdekatnya itu di 55 cm. Nah, oke teman-teman.
Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga berkenan, menambah wawasan dan inspirasi baru. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.